things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, yes. Lord, I offer you my life. Sing it together. Lord, I offer. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Oh, yes. Kenapa? Pakai bantal efek di sana enak banget. Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang di Ibadah God Center. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk kelancaran ibadah hari ini. Selamat hari Minggu untuk semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersatu latihan untuk beribadah Tuhan kepadamu, biarlah ibadah jadi ibadah yang harum bagimu Tuhan, menjadi ibadah yang berkah di hadapanmu. Dan kami semua percaya Tuhan, perkumpulan kami tidak akan sia-sia, dan kami semua akan diberkati oleh pembawaan firman, oleh Pak Anton Mokhtar Tuhan, biarlah memberikan kekuatan bagi dia, memberikan hikmat ayat firman dan kebenaran, sehingga kami sudah dapat mengerti kebenaran firman-firman-Mu dan hidup melalui firman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin juga peralatan yang kami gunakan, sehingga apapun yang kami gunakan berjalan dengan baik Tuhan, segala jaringan dan peralatan yang lain berjalan dengan baik Tuhan, sehingga kami sudah menikmati ibadah ini dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu ada sampai saat ini Tuhan. Haleluya, amin.
Selamat hari Minggu, selamat beribadah semuanya. God bless. Bapa, banyak hal yang telah Engkau perbuat di dalam hidup kami. Rancangan-Mu yang indah terjadi di dalam hidup kami. Dan saat ini kami umat-Mu datang dengan ucapan syukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, Mari umat Tuhan sama-sama kita naikkan syukur, kita katakan bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami anak-anak-Mu yang merasakan kasih setiamu, yang mengalami rancangan indahmu dalam hidup kami, saat ini datang dengan ucapan syukur buat kasih setiamu, bahwa dari sejak semula Tuhan sudah rancangkan rancangan yang indah bagi hidup kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Oh Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, sungguh nyata dalam hidup kami. Mari umatnya sama-sama serukan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu Bapa.
setiamu Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Ku bersyukur buat Tuhan, kasih setiamu. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Dan kami bersyukur ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bersyukur Tuhan, buat kasih buat setiamu. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, Terima kasih. Oh, ya. Thank you Lord. Hayu urang sasarengan muji Gusti. Haleluya. Abdi moal mundur, abdi moal ngajak, najan salengkah. Tetep ngiring Gusti, tetep muji Gusti, salalamina. Urang ulah mundur, Urang ulah mundur, urang ulah ngejak, najan salengkah. hayu ngiring Gusti. Hayu ngiring Gusti, hayu muji Gusti, salalamina. Mungkarama Karama anu di sawarga, abdi sejabakti kan mantena. Mungkarama anu di sawarga, abdi muji syukur ka Allah. Mungkarama anu di sawarga, abdi sejabakti ka mantena. Mungkarama anu di sawarga, abdi satya. hayu urang sasarengan muji Gusti. Haleluya. Janten upami aya masalah atanami tantangan kahirupan, hayu urang ulah mundur, tapi tetap setia ngiring ka Gusti Yesus. Haleluya. Abdi moal mundur, abdi moal ngejak, najan salengkah. Tetep ngiring Gusti, tetep muji Gusti, salalamina. Urang ulah mundur, urang ulah mundur, urang ulah ngejak, najan salengkah. Hayu ngiring Gusti, Hayu ngiring Gusti, hayu muji Gusti, salalamina. mungkarama Karama anu di sawarga, abdi sejabakti ka mantena. Mungkarama anu di sawarga, abdi muji syukur ka Allah. Mungkarama anu di sawarga, abdi sejabakti ka mantena. Mungkarama anu di sawarga, abdi satya. mungkarama Karama anu di sawarga, abdi sejabakti ka mantena. mungkarama Karama anu di sawarga, abdi muji syukur ka Allah.
bakti kamantena bungkarama anu di sawarga abdi satya abdi satya abdi satya abdi satya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh menikmati cinta kasih Tuhan, pagi ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Bapa di surga, dalam ibadah raya pada hari ini, kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara dan berkata-kata bagi kami. Mari Tuhan berfirman bagi kami sekalian, karena kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Tema kita judulnya adalah tetap tegar di masa sukar. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 17-18. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya tambah satu ayat ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap tegar di masa sukar. Sudah 1,5 tahun kita ada dalam masa pandemi, dalam masa COVID-19. Bapak Ibu tentu dalam menghadapi masa sulit seperti ini, ada banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Dan semua orang mengalami kesulitan. Tentu kesulitannya bermacam-macam. Tetapi ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Menghadapi kesulitan itu, kita harus tetap tegar. Masa pandemi adalah masa yang sukar. Masa pandemi adalah masa yang sulit. Keadaan sungguh luar biasa, Bapak Ibu, yang tadinya kita sedang menikmati satu karir atau menikmati pekerjaan yang luar biasa, tiba-tiba sekarang harus berhenti karena masalah pandemi ini. Nah, kita belajar dari Kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Tolong selanjutnya kondisi dan kenyataan yang terjadi, Bapak Ibu. Ini kondisi yang terjadi pada masa Nabi Habakuk. Yang pertama, semua pohon tidak berbuah. Bapak Ibu kebayang ketika semua pohon tidak berbuah sementara kita menantikan hasil yang sungguh luar biasa, tentu ini akan sangat mengecewakan. Suatu saat Bapak Ibu jemaat JKI God Center boleh datang ke Citatah. Ini saya siaran langsung dari Citatah. Bapak Ibu boleh datang ke Citatah. Di Citatah saya ada tanah yang cukup luas dan saat ini saya tanami pohon pisang, pohon jeruk, pohon nenas, pohon salak, dan berbagai pohon alpukat, pete, dan sebagainya. Nah saat ini Bapak Ibu yang luar biasa, kalau Nabi Habakuk katakan semua pohon tidak berbuah, di tempat saya justru pisangnya sedang berbuah sangat banyak Bapak Ibu. Saya nanam pohon pisang kurang lebih 3.000 pohon, bahkan lebih. Karena sekarang sudah beranak lagi. Coba kalau dari 1 beranak 3, tadinya nanam 3.000 jadi 9.000 itu. Jadi karena saya nanam pohon pisang, Bapak Ibu, pohon pisangnya itu berbuah sangat banyak.
Sampai di kebun saya pisang itu nggak laku, Bapak Ibu. Laku sih laku, cuman 1 kilo Rp1.000. Kalau saya jual pisang 1 kilo Rp1.000, mendingan saya bagikan. Misalnya saya panggil Pahe, saya kasih uang 10.000, saya malu kasih uang 10.000 ke Pahe. Tapi kalau saya kasih pisang 10 kilo ke Pahe, itu lebih bermanfaat buat Pahe daripada saya kasih uang 10.000. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ketika saya tanam pisang di Citata, pisangnya cuma laku 1.000 perak. Daripada saya jual, mending saya bagi-bagikan. Jadi saya donatur pisang aja nih. Bapak Ibu jemaat God Center, kalau ada waktu, ayo main ke kebun di Citatah nih, lagi banyak pisang nih. Nah, ini kondisi ini, kenapa Tuhan buat pisang sangat banyak? Ternyata Bapak Ibu ada maksudnya. Pisang itu mempunyai banyak zat kalium. Nah, zat kalium itu sangat tangguh, sangat bagus untuk menghadapi corona. Jadi kalau Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu imunnya kuat menghadapi corona, COVID, banyak makan pisang. Gimana caranya? Wah, sekarang pisang ini lagi murah Bapak Ibu, di mana ada. Mungkin kalau di pasar atas di dekat tempat saya sih masih 8.000, 10.000 sekilo. Tapi kalau Bapak Ibu mau datang ke kebun saya, silakan ambil gratis Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu kuat manggulnya, kuat bawanya aja dari kebun. Jadi kondisinya kalau Nabi Habakuk, semua pohon tidak berbuah. Tapi kalau di kebun saya pohonnya banyak yang berbuah. Salaknya salak ponoh lagi berbuah dan manis juga. Lalu kondisi Nabi Habakuk yang berikut adalah ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan Bapak Ibu. Semuanya habis. Mungkin gandum saat itu, padi dan sebagainya itu habis. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing, domba, lembu tidak ada dalam kandang. Pokoknya keadaannya tidak menggembirakan dan semuanya tidak ada. Bapak Ibu, dalam masa pandemi ini, sesungguhnya kita mengalami hal-hal yang mungkin bisa dirasakan oleh Nabi Habakuk. Walaupun sesungguhnya yang paling banyak terdampak adalah teman-teman yang ada di kota, Bapak Ibu. Kalau teman-teman yang ada di daerah, yang ada di kampung, yang ada di gunung, dampak coronanya dari segi makanan atau apa nggak terlalu terasa. Kenapa? Walaupun mereka tidak punya uang, uangnya sedikit, tapi di kebun mereka punya banyak makanan. Kayak di Cianjur gitu, padinya tetap di sawahnya itu panen raya. Lalu yang punya kebun buah-buahan, buahnya tetap ada walaupun ada yang saat ini buah-buahan hasilnya sedikit, tetapi tetap ada. Dan makanan untuk di kampung itu kadang-kadang berlimpah Bapak Ibu. Beda dengan yang di kota, karena di kota itu sangat bergantung kepada gaji, sangat bergantung kepada penghasilan. Ketika penghasilan tidak ada, untuk membeli sesuatu juga tidak ada. Jadi sebetulnya di kota ini yang paling sulit adalah orang-orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas. Kenapa? Karena bantuan dari pemerintah hanya diberikan kepada golongan ekonomi lemah. Golongan ekonomi menengah tidak dapat bantuan Bapak Ibu, karena biasanya golongan ekonomi menengah rumahnya sudah bagus, sudah ada kendaraan, ada mobil, ada motor dan sebagainya. Jadi semua bantuan dari pemerintah ditujukan kepada golongan ekonomi bawah gitu. Sementara yang menengah penghasilan tidak ada, makanan tidak ada, mau minta bantuan malu. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dari pemerintah. Jadi ini yang saat ini terjadi selama COVID ini. Orang-orang yang menengah. Kenapa? Karena gaji biasanya mungkin dipotong tinggal setengah, atau dipotong 1/3, atau dipotong 1/4. Sisa gajinya itu masih dipakai untuk bayar cicilan rumah, bayaran cicilan mobil, dan sebagainya. Sementara untuk makanan sehari-hari akhirnya tidak tertutup karena gajinya dikurangi. Nah, kondisi ini yang membuat golongan ekonomi menengah di kota menjadi sulit. Beda dengan orang di desa, orang di kampung, mereka masih bisa menikmati makanan dan sebagainya. Nah, kondisi ini Bapak Ibu hampir sama dengan keadaan di masa Nabi Habakuk, di mana semua nggak ada. Semuanya habis. Semuanya tidak menghasilkan. Keadaannya tidak menggembirakan dan semuanya tidak ada. Lanjut. Apa respon yang dilakukan?
Nah, ketika Nabi Habakuk tahu keadaan yang sangat luar biasa, dia katakan di ayat yang 18, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Bapak Ibu, dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit, dalam keadaan di mana sangat sulit, kondisi pandemi 19 ini, COVID-19 Bapak Ibu menghasilkan orang-orang miskin baru. Tetapi dalam setiap situasi ada orang-orang miskin baru, tetapi di satu sisi juga ada orang-orang kaya baru. Jadi dalam setiap keadaan pasti ada yang naik, ada yang turun. Nah, yang kasihan ini ketika mengalami jatuh miskin, kemiskinan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat, beberapa supermarket juga ditutup, bahkan pernah kita dengar beberapa berita di televisi, supermarket di Kota Bandung banyak yang ditutup. Jadi kalau supermarketnya ditutup, dijual, bagaimana dengan para pegawainya? Jadi otomatis kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Sehingga boleh dikatakan muncul orang-orang miskin baru. Tapi di satu sisi, Bapak Ibu, muncul juga orang-orang kaya baru. Karena tiba-tiba punya job, punya pekerjaan-pekerjaan yang tadinya tidak terpikirkan, tiba-tiba menghasilkan untung yang sangat besar. Misalnya orang-orang yang menjual alat-alat kesehatan waktu itu, APD, kemudian masker ya, kemudian sanitizer, tiba-tiba mereka untung besar. Kenapa? Karena tiba-tiba permintaannya menjadi sangat banyak. Bahkan tidak sedikit waktu itu yang beruntung juga banyak untung dari yang jualan oksigen ya. Nah, ada orang miskin baru, tetapi di satu sisi ada juga orang kaya baru. Nah, ketika kita mengalami keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat tidak terduga, tidak bisa lakukan apa-apa, Bapak Ibu, yang harus dilakukan adalah aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Jadi respon kita jangan bersungut-sungut, Bapak Ibu, respon kita jangan mundur, jangan menyerah. Tadi sebelum firman Tuhan ada satu lagu pujian dalam bahasa Sunda yang dinyanyikan oleh Pahe, abdi mual mundur, abdi mual ngejat, najan salengkah. Bapak Ibu, artinya apa? Saya tidak akan mundur. Saya tidak akan menyerah. Kenapa? Malah saya akan bersorak-sorak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu hal yang Tuhan benci dari kehidupan manusia adalah ketika manusia banyak mengomel. Ketika manusia banyak bersungut-sungut. Jadi Tuhan itu paling tidak suka kalau mendengar omelan manusia. Tuhan paling tidak suka kalau mendengar sungut-sungut dari manusia. Karena itu apapun yang terjadi kita nggak boleh mengomel. Kita nggak boleh bersungut-sungut. Tolong perhatikan untuk ibu-ibu, untuk para wanita, karena biasanya para wanita, para ibu-ibu banyak nih suka mengomel, suka bersungut-sungut. Nah, kalau Tuhan saja nggak suka, Tuhan yang maha sabar, Tuhan yang maha kasih, Tuhan maha sayang, itu nggak suka juga dengar omelan manusia. Apalagi suami kita yang lemah, penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakberdayaan. Tentu suami kita juga tidak tahan mendengaran omelan istri. Jadi jangan banyak ngomel supaya suaminya nggak kabur, ibu-ibu ya. Kitab Amsal Sulaiman atau ya kitab Amsal Sulaiman katakan lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah daripada tinggal dengan perempuan yang cerewet, perempuan yang suka ngomel. Jadi daripada mengomel, Bapak Ibu, lebih bagus kita memuji Tuhan. Lebih bagus kita bersorak-sorai. Tuhan sangat benci dengan omelan kita. Tuhan sangat benci dengan sungut-sungut kita. Tuhan mau kita itu mengucap syukur. Tuhan mau kita ini memuji Tuhan. Tuhan mau kita ini bersorak-sorai. Coba bayangkan begini Bapak Ibu. Kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan tidak punya apa-apa, lalu kita berdoa, misalnya saya suatu hari mau makan, tapi tidak ada nasinya, tidak punya nasi, tidak punya beras, tidak punya apa-apa di rumah, ini contoh. Lalu saya tidak mengomel,
Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi saya akan berdoa seperti ini ketika saya tidak punya apa-apa. Ya Tuhan, terima kasih untuk makanan, minuman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Padahal di hadapan kita, Bapak Ibu, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Jadi, tapi kita mengucap syukur. Nah, kondisi seperti itu, ketika kita melakukan seperti itu, Tuhan melihat dari sorga. Tuhan akan mengatakan begini, aduh ini umatku atau hambaku, anakku, dalam keadaan tidak ada, dia mengucap syukur untuk berkat, untuk makanan, minuman yang tidak ada. Saya kasihan, kata Tuhan, saya digerakkan, akhirnya Tuhan gerakan, lalu Tuhan kirim berkat saat itu, dan kita malah menerima berkat. Kenapa? Karena hati Tuhan tersentuh. Bapak Ibu, kalau kita ingin diberkati Tuhan, maka kita harus bisa menyentuh hati Tuhan. Kita harus bisa menggoncang surga. Bagaimana caranya kita mengguncang surga? Dengan puji-pujian, Bapak Ibu. Kita menggoncang surga dengan puji-pujian, kita menggoncang surga dengan penyembahan, kita mengguncang surga dengan pengucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut. Kalau kita mengguncang surga, Bapak Ibu, dalam kondisi yang sangat sulit seperti Habakuk, dalam kondisi tidak ada apa-apa, kita mengucap syukur, kita menyampaikan pujian, maka surganya terguncang, Bapak Ibu. Surganya terguncang. Ketika surga terguncang, maka berkat itu turun dari surga kepada kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi keadaan yang sangat sulit, maka yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Yang harus kita lakukan adalah menyembah Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah memuji Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, surga tergoncang, berkat Tuhan tercurah. Maka hasilnya kita akan menerima berkat dan anugerah Tuhan. Kita akan menjadi tegar dalam kondisi apapun. Tetap tegar padahal menghadapi keadaan yang sangat sukar. Tetap tegar, mengucap syukur, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dengan bagian berikut. Mengapa Habakuk bisa merespon seperti itu? Kan seharusnya kan ngomel. Bukannya bersorak-sorak, bukannya mengucap syukur. Harusnya kan yang benar tuh ngomel gitu. Gimana sih hidup teh susah gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita responnya seperti itu, hidupnya susah, kita kalah sama penyanyi dangdut, Bapak Ibu. Kita anak Tuhan kalah sama penyanyi dangdut. Kenapa? Penyanyi dangdut bisa mengucap syukur. Dia katakan begini, dia penyanyi dangdut mengucap syukur. Dia sepiring berdua aja sangat menikmati. Gitu. Dia mengucap syukur karena dia merasa sepiring berdua itu nikmat. Nah kita, kenapa kita mengomel? Berarti kita kalah sama penyanyi dangdut itu. Firman Tuhan katakan, apa maaf Bapak Ibu harus ganti. Saya harus ganti HP. Ada masalah dengan HP itu. Apakah yang ini ngerak? Suaranya masih putus-putus, Pak. Yang ini. Ya, coba testing lagi. Sudah? Ya, oke, bisa dilanjut. Oke. Ini sedikit lagi. Jadi, mengapa Habakuk merespon seperti itu? Karena dia mempercayakan Allah adalah kekuatannya. Lalu Allah membuat kakinya bergejak seperti kaki rusa. Kaki rusa itu selalu ada di gunung, Bapak Ibu. Hasilnya menjadi luar biasa. Allah membiarkannya berjejak di bukit-bukit batu seperti itu. Itu yang membuat Habakuk menjadi kuat. Yang terakhir, next slide terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Tema kita adalah tetap
tegar di masa sukar. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengikuti teladan Nabi Habakuk. Jadi kita harus mengikuti teladan Nabi Habakuk. Lalu yang berikut, Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Bapak Ibu, supaya kita bisa tetap tegar menghadapi masa sukar seperti sekarang ini, maka kita harus banyak bersyukur. Kita harus banyak memuji Tuhan. Kita harus banyak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Mengucap syukur itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Dengan melakukan semua itu, kita akan bisa tetap tegar di masa yang sukar. Ada beberapa contoh, ada beberapa kasus dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, di mana bangsa Israel akhirnya banyak mendapat hukum. Nah, menghadapi kondisi yang sangat sulit, hampir 2 tahun ini, kita belajar dari Nabi Habakuk. Mari kita belajar dari Nabi Habakuk. Mengucap syukur, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Ketika kita melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan hatinya disenangkan, berkat itu enggak akan jatuh kemana, Bapak. Mari kita dalam kondisi sulit seperti saat kita Habakuk, supaya kita bisa tegar di masa sukar, supaya kita tetap bisa menikmati cinta kasih Tuhan, supaya kita bisa tetap menikmati anugerah Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur, banyak mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan kita pada hari ini boleh menguatkan, menghibur, dan memberkati Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur bagi Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kita sungguh-sungguh diberkati. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Dipersilakan petugas. Ya, terima kasih Pak Anton Mokar atas penyampaian firman-Nya, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, dalam keadaan sulit sekalipun. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah yang melindungi kita, dan kita mengucap syukur akan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Sebelum itu, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersatu hati dan berkumpul berdoa bersyafaat Tuhan untuk Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia adalah milik-Mu Tuhan, adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati tanah Indonesia Tuhan menjadi tanah yang subur, tanah yang menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kami percaya penuaian besar-besaran terjadi di Indonesia Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan dan berbalik kepada-Mu, sehingga kami semua dapat berkumpul bersama-sama Tuhan nanti di akhir nanti Tuhan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa yang tertuai oleh-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami Tuhan, Presiden Jokowi dan jajaran menterinya Tuhan. Kami percaya kami memberkati mereka Tuhan, mereka adalah pemimpin daripada-Mu Tuhan. Biarlah segala keputusan mereka buat adalah keputusan-Mu juga Tuhan. Keputusan yang membawa damai sejahtera, membawa kesejahteraan bagi kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota-kota di mana kami tinggal Tuhan, terutama di kota Bandung, Jakarta, dan sekitar Tuhan. Saya percaya kota-kota ini menghasilkan berkat bagi kami Tuhan, karena firman-Mu berkata, kota tempat kami tinggal adalah berkat kami juga Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkati kota kami Tuhan, memberikan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, sukacita, sehingga kami sudah tinggal dengan nyaman di kota kami masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja God Center Tuhan, kami percaya Engkau yang berkati Pastor Hendra sebagai gembala Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat, kemampuan untuk memimpin gereja ini Tuhan, dan untuk tim pelayan Tuhan biar semakin solid, semakin kuat Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan, dan semakin maju lagi Tuhan untuk menuai ladang-ladang-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat God Center Tuhan, biar Kau menambah-nambahkan jumlah kami Tuhan, sehingga kawalan kami semakin banyak, sehingga nama-Mu juga semakin dipermuliakan Tuhan melalui jemaat-jemaat yang ada Tuhan, dan segala permasalahan jemaat-jemaat diselesaikan Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga jemaat pun dapat melihat bukti karya kasih-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Kau yang berkati gerejanya Tuhan, yang adalah gerejamu, bukan punya siapa-siapa, Kau yang mencukupkan segalanya Tuhan, baik dalam keuangan, dalam tim, baik dalam jemaat juga Tuhan, biarlah Kau yang memberikan kecukupan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami sudah dapat berkumpul bersama-sama nanti di sorga nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya penyertamu ada dan sempurna bagi kami semua Tuhan. Kami sudah berdoa syukur, haleluya, amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Ya, sekali lagi terima kasih buat hambanya yang telah menabur kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada kita. Saya yakin dan percaya saudara semua yang mendengarkan kebenaran firman pada saat ini diberkati. Dan jangan biarkan kita hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi mari kita senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat yang disampaikan adalah salah satu ayat kesukaan saya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan sekalipun ladang tak menghasilkan. Namun aku akan selalu bersorak-sorai kepada Allah, beria-ria kepada Allah yang menyelamatkanku. Hambanya telah mengupas tuntas kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah saudara diberkati. Jika saudara ada tadi nggak sempat nyatat atau ada hal yang terlewat, nanti bisa dengar ulang, lihat ulang rekaman YouTube-nya, karena kita rekam juga ini, nanti akan di-share via YouTube. Kita tetap doakan, dukung dan doakan pelayanan hambanya, Pak Anton Mokar, supaya semakin diberkati dan semakin menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa, khususnya untuk pelayanan di Jawa Barat. Saudara sekalian, ada pengumuman tambahan yang mau saya sampaikan. Nanti Rabu ini kita ada pertemuan raya bersama dengan Theon, rekan-rekan di Jakarta. Mari kita tetap sama bergabung dalam pertemuan raya ini, dan kita setiap hari Sabtu ada doa pagi jam 5 subuh. Mari bergabung bersama dalam doa. Apapun pergumulan saudara, apapun beban doa saudara, percaya akan kuasa doa sepakat. Tiada yang mustahil. Yesus hanya sejauh doa. Nggak usah bersungut-sungut, kata firman Tuhan tadi, tapi mengucap syukur kepada Allah. Allah yang kerjakan. Kita cukup angkat tangan dalam doa kita, Allah yang turun tangan dalam setiap masalah kita. Haleluya. Dan kita kembali berkumpul dalam ibadah raya minggu depan dalam masih online, sekaligus perjamuan kudus buat jemaat yang mau ikut perjamuan kudus di rumah masing-masing. Boleh mempersiapkan roti dan anggur. Yang nggak punya anggur bisa menggantikannya dengan sirup atau teh manis. Kita akan tutup ibadah kita saat ini dengan doa berkat. Dipersilakan buat hambanya untuk memberkati. Dipersilakan dengan hormat Pak Anton Mokar untuk menutup ibadah ini dengan doa berdoa. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami jalani, kami nikmati pada hari ini. Biarlah kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat JKI God Center. Berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang menjadi pergumulan mereka. Berikan kepada seluruh jemaat JKI God Center kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan akan terus menyertai, mengurapi, memberkati seluruh jemaat JKI God Center.
Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Hendra Sijabat yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi gembala di tempat ini. Tuhan beri hikmat, bijaksana, kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera kepada hamba-Mu. Sidang jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Jumlah rahmat Gusti dilelerka api unggal dintena nambihan rosa jumlah rahmat Gusti besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu besar anugerah-Mu besar